Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tiada lagi di dunia ini. Terus bersyukur karena kata syukur itu tak akan pernah habis. Bersyukur terus kepada Allah karena nikmat Allah tak pernah habis kepada kita. Dalam sehari semalam, setiap hari Allah berikan kita. Mau kita lagi taat, kita lagi jahat, lagi maksiat, lagi tidak beribadah kepada Allah, lagi di luar, lagi di rumah, lagi dimanapun kita berada, tapi nikmatnya Allah tak pernah terputus kepada kita. Maka ini yang harus kita syukuri. Ternyata sebaik itu Allah kepada kita, sesayang itu Allah kepada kita, secinta itu Allah kepada kita, sehingga nikmat itu tak diputuskan. Coba seandainya kita buat kesalahan satu saja, langsung Allah putus nikmat Allah. Contohnya nikmat bernapas, Allah putus langsung, mati kita. Yang kedua, ketika kita salah melihat, maka nikmat mata kita langsung diputus Allah, nggak bisa ngelihat lagi kita. Maka ketika nikmat mata dihapus, diputuskan oleh Allah, berarti kita buta. Maka untuk melihat jelas tidak bisa, maka nikmat mata pun sudah selesai. Begitu juga pendengaran, Allah putus nikmat pendengaran kita. Udah jelas kuping kita tidak berfungsi, jadilah tunarungu. Tak bisa mendengar lagi, melihat bisa, tak bisa mendengar. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita harta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita makan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Kalau tiada Allah, kalau tidak karena Allah, kita tak akan bisa makan walaupun sebutir nasi yang ada di muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita melihat sesuatu benda. Kalau tidak karena Allah, kita tak akan pernah bisa melihat satu benda, bahkan satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat pendengaran sehingga kita bisa mendengar kebaikan, mendengar berita baik, mendengar kebesaran Allah. Seandainya kalau bukan karena Allah, sedikit pun tak bisa kita dengarkan berita-berita ataupun apapun itu yang ada di muka bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita bernapas, yang memberikan kita nikmat napas sehingga kita bernapas dengan lega di mana-mana sesuka hati kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan pernah bisa bernapas walaupun di udara yang segar. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan pernah bisa bernapas walaupun kita dimanapun kita berada, kita tak akan pernah bisa bernapas kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tangan kita sehingga kita bisa makan, menyuapkan ke tangan kita, sehingga tangan kita bisa memegang hal yang baik-baik. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tangan kita tak akan pernah bisa bergerak walaupun sebentar saja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kaki kita, nikmat kaki kita sehingga kita bisa berjalan ke tempat yang baik-baik, ke tempat yang diridhoi oleh Allah, ke tempat hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kaki kita tak akan pernah bisa bergerak walaupun cuma selangkah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk bersyukur, menghitungnya pun kita tak ada kemampuan. Jangankan untuk bersyukur, menghitungnya saja kita tak akan pernah bisa. Seandainya semua manusia di muka bumi ini dikumpulkan menjadi satu kumpulan, seandainya manusia di muka bumi ini kompak, kerja kelompok, dalam satu majelis, dikumpulkan dalam satu majelis, lalu untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan daun sebagai kertasnya atau daun sebagai bukunya, semua daun dikumpulkan menjadi satu yang ada di bumi ini, dikumpulkan menjadi satu tumpukan, dan menjadi rantingkan pohon, menjadikan batangnya. Dikumpulkan semua ranting pohon yang ada di bumi ini menjadi satu tumpukan, jadi satu kumpulan, menjadi batangnya, batang pulpen. Maka tintanya adalah seluruh air yang ada di lautan, samudra, danau, sungai, kolam ikan, kolam bebek, semuanya dikumpulkan menjadi satu air yang ada di muka bumi ini. Ketahuilah wahai saudara,
di dunia ini kebanyakan air daripada darat. Kita di dunia ini kebanyakan air daripada darat. Seandainya Allah mau tumpahkan itu air ke muka bumi ini, hancur kita semuanya. Seandainya Allah mau naikkan itu air, pasangkan itu semua, hancur kita semuanya. Maka kita di dunia ini lebih banyak air daripada daratan. Maka seandainya seluruh air yang ada di muka bumi ini dikumpulkan juga menjadi satu, maka lengkaplah menjadi sebuah kertas pulpen yang ada tintanya. Kertas tadi ialah daun, pulpen tadi batangnya ialah ranting-ranting pohon, dan tintanya ialah seluruh air yang ada di dunia ini. Namun sedikit pun semua manusia bekerja kelompok sama-sama, kerjasama untuk menghitung nikmatnya Allah, namun tak akan cukup tinta, tak akan cukup air lautan itu menjadi tintanya, tak akan cukup daun itu menjadi kertasnya, tak akan cukup batang ranting pohon itu menjadi batang pulpennya, tak akan cukup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka nikmat yang sebesar ini, apakah kita tidak bersyukur kepada Allah? Apakah dengan nikmat yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita, kita sakit sedikit mengeluh, capek sedikit mengeluh, ada masalah sedikit mengeluh, ada ujian sedikit mengeluh, ada sedikit hal yang bisa kita selesaikan sendiri kita mengeluh kepada Allah? Dengan nikmat yang begitu besar diberikan Allah kepada kita, apakah dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang begitu besar ini, pantaskah kita bertenang-tenang di rumah, duduk santai tidak belajar agama, duduk santai tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar? Pantaskah dengan nikmat yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadikan kita menuntut ilmu bersungguh-sungguh di jalan Allah? Padahal begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Semua nikmat itu seperti air yang terus mengalir, yang tak mungkin terputus, diberikan langsung, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan nikmat yang begitu besar ini, pantaskah kita tidak belajar agama? Pantaskah kita tidak menghafal Al-Quran? Pantaskah kita tidak menolong agamanya Allah? Pantaskah kita diam saja di rumah? Banyak saat ini orang-orang di antara kita, mungkin saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, banyak mereka yang tidak belajar ilmu agama. Banyak mungkin di antara keluarga kita yang belum paham agama, yang belum mengerti agama, yang belum mengerti ilmu. Tugas kita ialah bagaimana caranya supaya mereka mau belajar agama. Tua muda, susah senang, sakit sehat, semua wajib belajar ilmu agama dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di pondok-pondok pesantren, bukan hanya di majelis-majelis ilmu, bukan hanya di tempat-tempat masjid, tempat-tempat baik, bukan hanya di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, namun dimanapun kita berada, kita harus katakan ilmu, kita harus sampaikan ilmu, kita harus dakwahkan ilmu. Supaya apa? Ilmu tersebar ke seluruh alam, ilmu tersebar ke pelosok-pelosok dunia, ilmu tersebar kepada mereka-mereka yang tidak sempat keluar rumah, ilmu tersebar kepada mereka yang tak sempat ke masjid, ilmu tersebar kepada mereka yang tak sempat ibadah, ilmu tersebar kepada mereka yang tak sempat menjalankan perintahnya Allah, yang hari-harinya maksiat, tempatnya jahat, yang tak pernah membuat kebaikan, kumpulannya kumpulan yang dimurkai oleh Allah. Maka agar ilmu tersebar kepada mereka dan mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, man alifal masjid alifahullah. Siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang rindu kepada masjid, Allah akan rindu kepadanya. Siapa yang sayang kepada masjid, Allah akan sayang kepadanya. Maka kata Rasul, siapa yang cinta kepada masjid alifahullah, Allah mencintainya. Siapa yang mempunyai masalah, masuk ke masjid mempunyai masalah, keluar dari masjid hilang itu masalahnya. Siapa yang sebelum masuk ke masjid banyak ujian dan cobaannya, masuk dia ke masjid mengadu kepada Allah, hilang ujian dan cobaannya. Ada yang mempunyai hal-hal yang tidak bisa diadukan kepada manusia, masuk dia ke masjid, adukannya kepada Allah, hilang itu semua masalahnya. Karena apa? Allah selalu menolong kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita perbaharui. Kita cintain masjid. Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang sering mundar-mandir ke masjid Allah, zuhur dia datang, asar dia datang, maghrib dia datang,
Sholat duha datang, sholat tahajud datang, meskipun sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, namun dia tetap ke masjid. Subuh dia ke masjid, maka disitulah innama ya'muru masajidallah. Orang-orang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid, kecuali sholatnya di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajarlah kita sebagai umat Nabi Muhammad, wajarlah kita sebagai hambanya Allah, kita mencintai masjid, kita makmurkan masjid, kita jaga masjid. Namun di saat ini, zaman sekarang ini, banyak masjid-masjid yang cantik-cantik, yang tingkat 3, yang tingkat 2, yang sunyi dari jamaahnya. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, ini kesalahan kita karena kita kurang jauh dakwahnya. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, namun kesalahan kita karena kita tak pernah menyuarakan bahwa pentingnya sholat di masjid. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, ini kesalahan kita karena tak pernah keluar di jalan Allah. Kita hanya bisa mempelajari ilmunya saja, namun tak pernah kita sampaikan kepada mereka yang di pelosok-pelosok yang tak mengerti itu. Kita hanya belajar di rumah, di pondok pesantren saja, namun tak pernah kita sampaikan kepada mereka-mereka yang sering sholat di rumah. Maka ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat kepada orang beriman, karena itu sangat bermanfaat kepada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid itu sampai-sampai sangkinkan cintanya Rasulullah kepada masjid, sangkinkan sayangnya Rasulullah kepada masjid, Rasulullah selalu beriktikaf di masjid 10 hari Ramadan di terakhir. 10 bulan Ramadan terakhir Rasul selalu beriktikaf, sehingga ada tiang namanya Ustuanatul Haris, Ustuanatus Sarir. Itu adalah tiang di mana tempat Rasulullah tidur. Rasulullah selalu tidur di tiang itu. Di bawah tiang itu Rasul hanya tidur beralaskan pelepah, anyaman pelepah kurma atau anyaman daun kurma, yang kalau saat ini mungkin itu sangatlah kasar dan sakit ke badan kita. Sehingga ketika Rasulullah bangun dari itu tidur, badan Rasulullah seperti ada bekas-bekas itu pelepah kurma atau daun kurma, saking kan tidak nyamannya itu tempat tidur. Lalu ada sebelah lagi ada tiang namanya tiang Ali bin Abi Thalib, namanya Ustuanatul Haris. Itu tiang tempat Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah SAW. Jadi saking cintanya dan para sahabat kepada masjid, mereka beriktikaf di masjid, mereka tidur di masjid, mereka mencintai masjid, membuat amalan masjid. Namun saat ini banyak anak-anak muda jauh dari masjid, ke masjid takut, ke masjid nggak berani, ke masjid katanya hanya untuk orang-orang suci, ke masjid katanya hanya untuk orang-orang besar, ke masjid katanya hanya untuk orang-orang yang baik kali. Kalau setengah-setengah baik katanya tidak usah di masjid. Maka baik ataupun tidaknya kita, jahat ataupun tidaknya kita, ke masjid adalah kewajiban bagi kita. Walaupun kita habis melakukan dosa, ke masjid adalah kewajiban bagi kita. Sebab kita adalah umatnya Nabi Muhammad, sebab kita adalah hambanya Allah, sebab kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib ke masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat masjid-masjid kita saat ini banyak orang-orang yang melarang tidur iktikaf di masjid. Apakah kenapa mereka melarang tidur iktikaf di masjid? Alasan mereka masjid kotor. Lebih baik kata mereka, pemikiran mereka lebih baik masjid bersih tapi sepi dari jamaah. Lebih baik masjid sepi, lebih baik masjid bersih namun sepi daripada jamaah. Seandainya masjid kotor itu seandainya masjid kotor karena ada orang tidur di dalamnya, tak mungkinlah sekotor kali. Sekiranya kotor bisa dibersihkan. Namun ketika masjid itu sepi dari jamaah, ketika dilarang tidur di masjid, dilarang berbaring di masjid, maka masjid itu sepi, obatnya tidak ada. Maka ketika para BKM masjid melarang orang-orang tidur di masjidnya, alasannya karena supaya tidak kotor, itulah pemikiran dia, lebih baik masjid kotor, lebih baik masjid bersih dan jamaah pun sepi. Padahal masjid kotor, seandainya walaupun serasa tidak mungkinlah itu kotor-kotor kali, maka bisa dibersihkan. Tapi kalau jamaah sudah sepi, mau kemana obat kita cari? Jamaah sudah tidak ada, apa yang harus kita buat?
Jamaah orang-orang anak muda, anak-anak tidak mau ke masjid, apa yang kita lakukan? Siapa yang mengisi masjidnya Allah? Siapa yang mengisi masjidnya Nabi Muhammad? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dimanapun kita berada, jangan kita takut untuk ke masjid. Namun saat ini banyak orang-orang yang hanya melihat keindahan masjid, dia hanya berfoto-foto, dia hanya berselfie-selfie. Dilihatnya ada di suatu kota, ada masjid terbesar mungkin di Sumatera, atau masjid termegah mungkin di Jawa, atau masjid terbagus mungkin di Jakarta. Ketika melihat itu dia senang, dia berfoto-foto seakan-akan masjid itu hanya untuk tempat foto saja. Tak ada ulama yang melarang untuk berfoto di masjid, tapi jangan jadikan masjid itu hanya untuk tempat berfoto saja. Tak ada ulama yang melarang ketika kita perjalanan, kita singgah ke masjid, sampai ke kamar mandinya saja lalu kita pergi. Tak ada yang melarang. Namun jangan jadikan ketika kita sesak, mau pipis, mau BAB, baru kita ke masjid. Kalau tidak kita mau pipis, tidak kita ke masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masjid cantik itu adalah bagus, namun lebih bagus, lebih banyak jamaahnya. Lebih baik masjidnya sederhana namun jamaahnya penuh, disukai oleh orang-orang, banyak pendekatan, daripada masjidnya bagus tapi banyak larangan-larangannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama di sini kita harus mencintai masjid. Kita lihat di mana-mana sekarang jamaah masjid sangatlah sunyi. Maka kitalah sebagai orang yang harus meramaikannya. Jangan kita pernah berpikir, jamaah masjid sudah sunyi, aku cuma satu kok, kalau aku nggak ke masjid nggak akan pernah, nggak nampaknya itu. Seandainya seorang manusia, semua manusia berpikir seperti ini, maka satu orang pun tak ada yang sholat ke masjid. Tapi kalau semua manusia berpikirnya seperti ini, seandainya akulah sholat ke masjid, seandainya manusia berkata aku harus sholat ke masjid, maka masjid pasti akan ramai serame-ramenya. Sebab karena pemikiran satu orang, semua menjadi ikut-ikutan pemikirannya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu kita lihat ada sebuah masjid yang sangat cantik sekali. Kadang kita ke kamar mandinya saja pun kita lihat kamar mandinya seperti kamar mandi mall. Kadang kita masuk ke dalam, kita lihat bagaimana dalamnya sejadahnya tebal-tebal. Kadang kita lihat bagaimana loudspeakernya banyak di mana-mana. Kadang kita lihat ada masjid yang ada payungnya, yang kalau malam tertutup, payungnya kalau siang terbuka. Banyak orang-orang berfoto-foto di situ, saking cantiknya itu masjid. Apakah masjid yang seperti itu yang dikatakan berhasil? Tidak, saudara. Masjid yang dikatakan berhasil ialah yang ketika hidup 4 amalan. Masjid yang dikatakan berhasil ialah ketika jamaahnya banyak. Masjid yang dikatakan berhasil ialah ketika banyak orang-orang yang singgah ke masjid. Itulah masjid yang dikatakan berhasil. Namun ada di desa ada masjid yang biasa saja. Mungkin masjid itu tidak mempunyai keramik yang mahal, tidak mempunyai tempat wudhu yang mahal, tidak memiliki sajadah yang tebal, namun jamaahnya ramai. Dikatakan masjid inilah yang berhasil. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya agama bukan dilihat dari barang atau benda, namun agama, berhasilnya agama dilihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama seperti kalau kita ingin melihat makmurnya kampung itu, bahagianya kampung itu, bagusnya kampung itu di hadapan Allah, jangan kita lihat rumahnya yang megah-megah. Ketika kita melihat kalau kampung itu berhasil bukan karena rumah mereka rata-rata bertingkat 3-4, namun bahagia berhasilnya kampung itu ialah ketika para penduduknya selalu menyambung tali silaturahmi. Ada wirid akbar, ada wirid, ada arisan, ada perkumpulan, dan sering sholat ke masjid dan saling silaturahmi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah, taufik, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dimanapun kita berada. Di saat kita senang, di saat kita susah, saat kita sempit, di saat kita lapang, mudah-mudahan kita yang selalu mencintai masjid, yang selalu datang ke masjid, mudah-mudahan masjid nanti datang memberikan syafaat di hari kiamat untuk kita dan untuk keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya berkumpul di masjid niat kita, namun kita juga akan insya Allah niat kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.